Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan, Dr. Ramzi, saya sangat berbahagia sekali saya bertemu. Proposal ini masih belum sempurna di Pak Dokter untuk tidak segan-segan memberi masukan. Tajuk saya pada hari ini evaluasi kebijakan pemerintah tentang pengawas serta pendidikan dalam program pendidikan bahwa untuk pendidikan di Indonesia umumnya di Becalo khususnya kualitas akademik, pengembangan karakter dan spiritualitas, di mana semuanya itu manajemennya berbasis nilai-nilai Islam dan budaya sekolah Islami. Jadi saya melihat bahwa di sekolah dasar Islam terpadu di Kabupaten Raja Lebong itu ada beberapa tantangan. Sudah ada kesadaran ingin menerapkan local knowledge dan juga local culture dalam sistem pendidikan kita itu sudah dapat abaikan atau sisi keperluan dari segi pengantarbangsaan. Jadi salah satu cara untuk mengantar bangsa ke sistem pendidikan kita adalah dengan merujuk kepada sistem antarabangsa yaitu ISO. Memilih untuk mengembangkan strategi itu yang pertama, gambaran utama yaitu sekolah negeri dan sekolah dasar kita terpadu masih menghadapi tantangan dalam penguatan manajerial. Kemudian mengadaptasi digital dan kolaborasi sekolah. Kemudian saya juga tidak menganalisis model kepemimpinan yang ada, yang masih bersifat teoritis dan belum menyediakan strategi praktis yang sudah diterapkan. Itu kan kalau ibu. Ya, kalau saya di sini saya dicanangkan pengembangan strategi kepemimpinan sekolah dasar berbasis model mosquito call dalam bentuk e-book interaktif untuk menghadapi tantangan transformasi digital. Nah, jadi saya pada itu. Ataupun mereka berbuka uji keberkesanan e-book strategi kepemimpinan mosquito call bagi kepala sekolah dasar di era digital. Nah, itu kalau Soalnya, apabila melakukan pekerjaan dengan itikad baik, profesional dan sungguh-sungguh. Nah, inilah kunci dari work engagement. Jadi bentuk ihsan dan amanah kita dalam bekerja. Kemudian yang saya sediakan ini adalah berkaitan dengan apa yang kita ceritakan. Pertamanya tanya bagus presentationnya dan kontennya, minor correction, lulus dengan minor correction. Tetapi bukan itu hadnya. Islam Negeri Pak Mawati Soekarno itu di Bengkulu. Ada dua detektif yang kami fokus untuk melihat penguatan kompetensi pustakawannya. SHRM, Strategic Human Resource Management, RBV, Resource Based View, IFLA, International Federation of Library Association and Institution, serta juga literasi digital. Ini menunjukkan bahawa sudah membuat pembacaan yang begitu luas. Okey, antara yang saya fikirkan dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami kemudian kasus korupsi pun banyak melibatkan wali kota, gubernur, dan bahkan sampai kepada kabupaten. Tapi kalau di kasus korupsi bagian di perguruan tinggi masih langka, alhamdulillah. Let me give a presentations about my
proposal, disertasi proposal untuk terkait pengembangan model kepemimpinan akademik Islam di dalam peningkatan itu program studi PTK menuju internasionalisasi berkelanjutan. Kalau saya perhatikan sudah ada beberapa kalau ibu lihat model kepimpinan akademik Islam, bisa saja membuka perbincangan literature itu dengan melihat beberapa universiti Islam seperti Universiti Al-Azhar, long very ancient university. Relevansi, efektivitas dan efisiensi. Ini menurut Fathur Rahman dan kawan-kawan tahun 2021. Sementara itu, kepala sekolah ini merupakan figur utama pendidikan bermutu, di mana kepala sekolah memiliki kekuatan untuk mengaudit dan mentransformasi edukasi antara ini Malaysia dan Indonesia. Tidak mengapa itu cerita lama. Kita nak fokuskan kepada cerita hari ini. Baik, sebelum saya memberikan masukan untuk proposal Bapak Jono Antoni Bapak Jono ini asal Sumatera ataupun dari berbasis TIK di Pondok Pesantren IPH itu. Latar belakang penelitian, kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam 2 dekade terakhir telah membawa transformasi yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Ataupun yang keempat adanya elemen, yang ketiga mungkin adanya elemen fisis, ataupun paling maksimal itu mungkin adanya sintaksis dan sebagainya. Kalau boleh tujuan penelitian tidak begitu banyak. Kalau boleh maksimal itu hanya sampai tahap. Pejamkan mata ini sekalian. Pejamkan mata. Tegap boleh. Terima kasih ibu sekalian. Kita pejamkan mata. Mengantarkan kita relaksasi. Kita yakin bahwa ada gelombang otak yang mengantarkan kita dari beta ke alfa. Nah, ketika gelombang otak kita sudah di alfa, 5 saja soalan yang mahu diajukannya. Kalau rasanya soalan itu bertingkat, Bapak kena kemaskannya. Okey, ada beberapa perkara bila Bapak kata Bapak telah menggunakan model yang metod RND, tapi saya lihat dalam bacaan global telah ada 2 model. Dari sisi anggaran di tahun 2005 dan tahun-tahun berikutnya itu sangat mengganggu Genjur, di mana Genjur hanya keterbatasan anggaran, promosi hanya sebatas, boleh dikatakan hanya sebatas Ya, jadi saya just recap dengan terlebih dahulu supaya kita mudah faham jalan ceritanya sedikit sebanyak. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Indang dilihat soalannya institusi pengajian tinggi agama Islam negeri seperti ANU ini berhadapan dengan cabaran yang besar dalam meningkatkan minat masyarakat selepas pelaksanaan dasar, melibatkan ahli akademik dari Institut Kajian Etnik. Kita pun sama-sama belajarlah mengenai rakan-rakan di luar negeri. Jadi seperti kata Prof. Kartini tadi, Prof. Kartini ini kalau tuan-tuan tidak tahu, dia akan ke New Zealand. Tetapi program ini akan diteruskan. Itu maksudnya. Jadi saya harap ini akan kita asaskan dengan lebih jelas untuk membolehkan mungkin mahasiswa kita pun bisa menghulukan. Dan saya sendiri program ZK yaitu kita akan mempresentasikan yaitu tentang pengaruh bakat dan informasi karir terhadap minat dari siswa kelas 12 SMA 10 Sarawak.
Pendahuluannya yaitu pemilihan keadaan merupakan salah satu keputusan krusial dalam hidup seseorang siswa yang membentuk suatu masa depan. Efeknya kepada orang yaitu pemilihan kepada siswa, tetapi saya rasa sebenarnya mungkin agak terlalu cepat menjurus kepada pemilihan guru dan wali, kerana mungkin juga ada regulasi seperti mengaruhi beberapa kadang-kadang di Malaysia ni ibu bapa suka mengaruhi anak-anak untuk menjadi doktor, engineer dan sebagainya. Kenyataan bahawa krisis karakter generasi muda semakin menguat terlihat dari meningkatnya kenakalan remaja, tingginya kasus bullying dan memudahnya nilai budaya lokal. Meskipun pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK penguatan pendidikan karakter Pertandingan dalam menjajah dunia, adakah subjek yang seperti yang pernah diimplementasi di negara lain dan apakah penemuan daripada kajian-kajian yang menjurus pada perkara yang sama seperti ini, adakah pelajar menjadi lebih bertamadun, more culture ataupun lebih untuk itu PNCO, pada perluan serta Kak Rodi, Dr. Jamila, menghormati juga Ibu Dr. Linda Haja, kawan-kawan seperjuangan baik semester 3 maupun semester 1 yang hadir pada di Indonesia. Cuma di Malaysia hari-hari ada kasus-kasus bullying. UNESCO juga menetapkan amat berat isu-isu bullying. Tetapi di mana kalau bullyingnya itu terjadinya di sekolah kita, agama kita yang seringnya dibicarakan tentang dia yang terbaik, amalan-amalannya cukup bagus, nilai-nilai itu. Jadi di mana kalau masih ada kasus-kasus bullying? Jadi pendapat saya, topik Bapak ini cukup amat bagus dan pada Yang saya banggakan, Dr. Ramzi, saya sangat berbahagia sekali saya bertemu. Proposal ini masih belum sempurna di Pak Dokter untuk tidak segan-segan memberi masukan. Tajuk saya pada hari ini evaluasi kebijakan pemerintah tentang pengawasan dan pendidikan dalam pembelajaran. Dokter di Indonesia ini pengawas ini dianggap apa ya? Laskar Tadudun dan direktif. Ini pada Permendikbud nomor 25 tahun 2004 dirubah lagi, sehingga saya selalu mengerti bahasanya Pak Dokter, kayak kami ini kayak apa ya, selalu diutak-atik seperti itu. Dan sehingga terjadi di sini. Saya akan mencoba mengupas dengan kebijakan itu. Mungkin ini nanti Pak Dokter harapan saya bisa memberi masukan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang begini konsepnya ini untuk pengawasan. Ini harapan saya kan seperti itu. Kemudian fokus saya ini akan berusaha untuk apa ya, menemukan sudut pandang baru yang menghubungkan dengan seperti akademik hubungan profesional guru. Karena kalau Mempunyai rata-rata di Institut Agama Islam Negeri di tempat lain, kemudian di Jakarta dulu dan juga di Jakarta. Jadi maknanya yang sampai ke sini adalah orang dari Bengkulu, bukan dari Jawa. Menarik karena IAIN ini adalah satu institusi yang pada saya menarik karena dia beberapa lapisan pendidikan Islam di Indonesia itu yang saya jadi yang Muhammadiyah yang lain, yang ulama yang lain. Jadi saya kira ini satu peluang untuk orang Indonesia juga belajar mengenai juga ada institusi agama Islam di Indonesia, tapi pendidikan Islam di Indonesia. Jadi hubungan ini boleh dilaksanakan melalui kegiatan seperti yang kita ada hari ini. Ini satu kali pertama lah kita buat kegiatan ini kita buat di institut kita, di institut Sajadah kita buat bahagian daripada keperluan untuk melengkapkan ijazah sarjana atau ijazah
doktor S2 atau S3 ya. Jadi pada saya perkongsian ini sangat baik kerana melibatkan ahli akademik dari Institut Kajian Etnis. Kita pun sama-sama belajarlah mengenai rakan-rakan di jadi seperti kata Prof. Kartini tadi, Prof. Kartini ini kalau tuan-tuan tidak tahu, dia akan ke New Zealand menyandang kursi pengajian Malaysia di New Zealand. Jadi saya hilang, dia pun tahu tidak ada. Tetapi program ini akan ditingkatkan. Itu maksudnya. Jadi saya harap ini akan kita asaskan dengan lebih jelas untuk memberikan mungkin mahasiswa kita pun bisa mengumpulkan dan saya sendiri belum pernah sampai ke Bengkulu. Dia tak tahu ramai kerabatnya. Oh iya. Jadi kita teruskan apa yang kita lakukan, laksanakan melalui LOI ini sampai tahun ini. Ini permulaan, nanti mungkin satu hari kita boleh ada MOU karena kegiatan sudah jelas dan mantap, maka kita boleh ada MOU. Ini baru pernyataan keinginan. Dari satu segi, kalau dalam konteks budaya Melayu itu baru nominal untuk kawin ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Ulung ni saya ikut dia juga bila menyambut duduk kursi satu kursi UNESCO International Communication kita sangat berjuang untuk KM dan juga adalah penyandang bagi kursi perpaduan Tun Dr. Ismail yang diberi sendiri oleh saya persilakan Datuk untuk menandatangani surat asrar walaupun kita tidak ada doktor di WhatsApp tapi ini akan satu di salinan daripada kemudian untuk mengambil tandatangan di WhatsApp yang asal akan dulu ni kita akan beri untuk ditandatangan oleh rekod yang boleh dikirim melalui mail boleh di-mailkan diteruskan silakan Datuk. Oh, itu sih saya tengok gini lah. Silakan. Mohon maaf, ini beliau adalah wakil direktur Pasca Sarjana itu. Mohon maaf, Bapak Rektor tidak bisa di sini. Jadi Bapak Direktur juga tidak bisa di sini. Mohon maaf atas tidak bisa di sini dan diwakili hari ini oleh Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana itu Bapak Dr. Irwan Baturrahman MPD. Kepada Bapak Dr. Irwan Baturrahman silakan. Datuk Ulung. Aku Datuk Ulung juga. Masih Datuk Ulung. Masih Datuk Mudo tak? Pak Irwan masih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Datuk Samsul Amri Baharudin dan juga Ibu Profesor Kartini beserta seluruh rektor di UKM dan juga Bapak Ibu serta mahasiswa yang hadir dari Institut Kajian Islam Negeri Curug. Ini terdiri dari dua program studi, yaitu Manajemen Pendidikan Islam, program daftar, dan juga bimbingan dan konseling pendidikan Islam dan program S2 atau sarjana. Baik, terima kasih kami ucapkan yang sangat tinggi kepada pihak UKM yang telah menerima kami untuk bersama-sama mempelajari disertasi proposal yang sudah dipresentasikan tadi
serta untuk pendatangan letter of intent yang sudah disiapkan. Kemudian kami menyampaikan juga salam dari Bapak Rektor kami, yaitu Bapak Profesor Idi Barsah yang tidak bisa hadir pada acara kali ini. Kemudian berikutnya dari program Pasca Sarjana Bapak Direktur, yaitu Profesor Amin Kubuwono juga menyampaikan bahwasannya kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim serta tim yang sudah menerima kami, dan alhamdulillah hal ini bisa kita laksanakan pada hari ini Selasa tanggal 2 Desember 2025. Terakhir Prof, ada pantun untuk pergi ke Curug melihat danau, air jernih tempat beradu, salam serumpun kita sehati selalu, kerjasama utuh ilmu beradu. Jelas Prof, jelas pantun. Itu proses terkini udah jawab. Petik kopi di tanah terjang, sedang aromanya di pagi hari, riset dirintis kerjasama menjulang, 2 university bersatu bestari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri. Oke. Buah semangka, buah durian. Buah cendol, buah durian. Makan di malam hari. Dalam plak kita makan lagi. Lagi bersama. Kalau yang ini boleh diposting terus. Yang mana jangan. Jangan terjadi. Makan terus lompat. Lompat. Foto bersama. Yes. Foto bersama di mana? Bisa diminum. Atau oke. Mundur lagi. Stop. Jadi juga. Kopi.
Tidak seperti itu yang dilakukan Santas.